Yang subscribe, rezekinya lancar. Kita semua punya mimpi yang sama, kita usahakan untuk Piala Dunia kita bisa maksimal. Gemparkan zona Asia. Semua takjub melihat ini. Demi memfasilitasi transportasi para penggawa skuad Garuda, PSSI akan menggunakan pesawat khusus di laga tandang kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga. Niat licik Cina yang ingin membuat para pemain timnas Indonesia kelelahan di perjalanan akhirnya pupus. Ketika nanti pertandingan melawan China sama Bahrain, itu jarak tempuhnya tentu meletihkan. Ketika tim nasional harus terbang dari Jakarta ke Bahrain, lalu habis tanding langsung berangkat ke China yang jaraknya sendiri 6,5 jam dari Beijing. Nah, disinilah kita harus memastikan persiapan tim nasional itu maksimal. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memastikan secara tegas fasilitas penggunaan charter pesawat untuk timnas Indonesia. Timnas Indonesia akan menghadapi tantangan berat jelang menghadapi Bahrain dan Cina di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Oktober mendatang. Pasalnya, skuad asuhan Shin Tae-yong harus menempuh perjalanan sangat jauh untuk melakoni dua laga beruntun kontra Bahrain dan Cina. Demi memfasilitasi transportasi para penggawa skuad Garuda, PSSI akan menggunakan charter atau pesawat khusus. Hal ini demi menyokong masa persiapan yang sangat singkat akibat harus terpotong dengan waktu tempuh dalam laga berduel dengan Cina selepas dari markas Bahrain. Erick Thohir mengatakan bahwa penggunaan fasilitas transportasi itu berguna untuk menjaga kondisi fisik para pemain timnas Indonesia supaya tetap segar dan bugar. Ketum PSSI itu menyebut jika penggunaan charter pesawat berfungsi untuk memaksimalkan hasil diraih kala berhadapan dengan Bahrain dan Cina. Contoh ketika nanti timnas Indonesia melawan Cina dan Bahrain, itu jarak tempuhnya cukup menarik dan tentu meletihkan, ujar Erick Thohir di Plaza Mandiri, Jakarta, Jumat 23 Agustus 2024. Ketika timnas harus terbang dari Jakarta ke Bahrain, lalu malamnya harus tanding langsung berangkat ke Cina, jaraknya sendiri setengah jam dari Beijing dan udaranya dingin sekali. Di sini kita persiapan harus maksimal untuk charter pesawat, kita gak bisa bergantung pada pemerintah, PSSI harus mencari pendanaan, tambahnya. Erick Thohir memastikan bahwa fasilitas yang diberikan pada Shin Tae-yong dan anak asuhnya itu bukanlah sebuah kemewahan. Menurutnya, semua perjalanan yang dialami skuad Garuda tidak semuanya termasuk dalam fasilitas mewah. Maka dari itu, Erick Thohir menjelaskan bahwa akan mendukung timnas Indonesia dengan menyediakan fasilitas transportasi demi memaksimalkan hasil yang diraih nantinya. Sama ini ada charter pesawat dari Bahrain ke Cina, kita harus cari akal. Ini bukan memanjakan coach Shin atau pemain, ini keharusan mempersiapkan pemain kita sebaiknya, pungkas Erick. Ini bukan kemewahan karena tidak semua perjalanan timnas mewah. Ini bagian memaksimalkan performa kita, tutupnya. Timnas Indonesia dijadwalkan akan bersua dengan Bahrain dan Cina pada 10 serta 15 Oktober 2024 mendatang. Sebelum itu, skuad Garuda masih harus berlaga dengan status tim tamu menghadapi Arab Saudi dan bertindak sebagai tuan rumah kontra Australia. Marcelino Ferdinand CS terlebih dahulu akan menghadapi Arab Saudi pada matchday pertama di Stadion King Abdullah Sport City, Jeddah, Arab Saudi, 6 September 2024 pukul 01.00 waktu Indonesia Barat. Setelah itu, timnas Indonesia akan menjamu Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno di matchday kedua grup C pada 10 September 2024. Shin Tae-yong akan menggunakan line up terbaru dengan memanggil pemain terbaik skuad Garuda. Berikut ini daftar pemain timnas Indonesia yang akan berlaga di kualifikasi Piala Dunia putaran ketiga. Di posisi pemain belakang, yang pertama ada nama Jay Itzes dari Venezia FC. Berposisi sebagai bek tengah, berusia 24 tahun, memiliki tinggi badan 190 cm.
Yang kedua di posisi pemain belakang ada nama Jordi Amat dari Johor Darul Takzim. Berposisi sebagai bek tengah, berusia 32 tahun. Memiliki tinggi badan 185 cm. Yang ketiga di posisi pemain belakang ada nama Rizky Ridho dari Persija Jakarta. Berposisi sebagai bek tengah, berusia 22 tahun. Memiliki tinggi badan 183 cm. Yang keempat di posisi pemain belakang terdapat nama Justin Hubler dari FC Wolverhampton. Berposisi sebagai bek tengah, berusia 20 tahun. Memiliki tinggi badan 187 cm. Yang kelima di posisi pemain belakang ada nama Calvin Verdom dari NEC Nijmegen. Berposisi sebagai bek kiri, berusia 27 tahun. Memiliki tinggi badan 174 cm. Yang keenam di posisi pemain belakang ada nama Syaina Patinama dari Kasyupen. Berposisi sebagai bek kiri, berusia 25 tahun. Memiliki tinggi badan 185 cm. Yang ketujuh masih di posisi pemain belakang terdapat nama Nathan Joe Aon dari Swansea City. Berposisi sebagai bek kiri, berusia 22 tahun. Memiliki tinggi badan 182 cm. Yang kedelapan di posisi pemain belakang terdapat nama Pratama Arhan dari Suwon FC. Berposisi sebagai bek kiri, berusia 22 tahun. Memiliki tinggi badan 172 cm. Kesembilan masih di posisi pemain belakang terdapat nama Sandy Walsh dari Cafe Macelan. Berposisi sebagai bek kanan, berusia 29 tahun. Memiliki tinggi badan 185 cm. Dan yang terakhir di posisi pemain belakang ada nama Asnawi Mangku Alam dari Port FC. Berposisi sebagai bek kanan, berusia 24 tahun. Memiliki tinggi badan 174 cm. Di posisi penjaga gawang yang pertama ada nama Nadeo Argawinata dari Borneo FC. Berposisi sebagai penjaga gawang, berusia 27 tahun. Memiliki tinggi badan 187 cm. Yang kedua ada nama Martin Pais dari FC Dallas. Berposisi sebagai penjaga gawang, berusia 25 tahun. Memiliki tinggi badan 192 cm. Dan yang ketiga ada nama Hernando Ari dari Persebaya Surabaya. Berposisi sebagai penjaga gawang, berusia 22 tahun. Memiliki tinggi badan 179 cm. Selanjutnya di posisi pemain gelandang yang pertama ada nama Tom Hay. Berstatus tanpa klub. Berposisi sebagai gelandang bertahan, berusia 29 tahun. Memiliki tinggi badan 187 cm. Yang kedua di posisi pemain gelandang terdapat nama Ivar Jenner dari FC Utrecht. Berposisi sebagai gelandang tengah, berusia 20 tahun. Memiliki tinggi badan 188 cm. Yang ketiga di posisi pemain gelandang ada nama Marcelino Ferdinand. Dirinya dikabarkan masuk ke Oxford United milik ketua PSSI Erick Thohir. Berposisi sebagai gelandang serang, berusia 19 tahun. Memiliki tinggi badan 178 cm. Dan yang keempat di posisi pemain gelandang ada nama Ricky Kambuaya dari Dewa United FC. Berposisi sebagai gelandang serang, berusia 28 tahun. Memiliki tinggi badan 177 cm. Berpindah pada posisi penyerang. Yang pertama terdapat nama Ragnar Oratmangon dari FC Groningen. Berposisi sebagai sayap kiri, berusia 26 tahun. Memiliki tinggi badan 181 cm. Yang kedua di posisi penyerang terdapat nama Yakob Sayuri dari Malut United. Berposisi sebagai sayap kanan, berusia 26 tahun. Memiliki tinggi badan 168 cm. Yang ketiga di posisi penyerang terdapat nama Egy Maulana Fikri dari Dewa United. Berposisi sebagai sayap kanan, berusia 24 tahun. Memiliki tinggi badan 170 cm. Yang kelima di posisi penyerang terdapat nama Dimas Derajat dari Persib Bandung.
berposisi sebagai striker tengah, berusia 27 tahun. Memiliki tinggi badan 178 cm. Yang keenam di posisi penyerang terdapat nama Rafael Struijk dari ADO Den Haag. Berposisi sebagai striker tengah, berusia 21 tahun. Memiliki tinggi badan 187 cm. Bagaimana pendapat kalian sob? Tulis di kolom komentar dan jangan lupa subscribe channel ini.